saya si Ayu Granaulan. NIM saya 28921502232. Saya dari kelas Manajemen Plus. Saya di sini akan mempresentasikan materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu Bapak Haji Marwan Martesel MM mengenai nilai filosofi sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang nilai filosofi sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian paham sila ketuhanan yang Maha Esa ditinjau dari implisit dan secara eksplisit adalah secara implisit untuk sampai kepada pengertian Tuhan, manusia berpangkat pengetahuannya tentang alam dan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia itu hanya bersifat terbatas, tergantung, tidak sempurna, relatif, terjadi dan tidaklah mutlak. Dibandingkan dengan sifat Tuhan Adikodarti, maka sila yang pertama muncul sebagai kodrat manusia, yaitu usaha manusia untuk lebih mengenal dengan Maha yang sempurna. Sedangkan ditinjau dari sifat eksplisit, keberadaan Tuhan juga ditimbul karena pengaruh agama-agama besar di dunia. Agama-agama ini menyebarkan pemahaman dan penghayatan selain fenomena alami, ada kekuasaan yang menguasai alam semesta, yaitu Tuhan yang diyakini keesaannya, di mana tidak ada kekuasaan lain yang dapat menandinginya. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa mengandung muatan konsensus yang tinggi. Konsensus ini mengakui keragaman berbangsa dari barat sampai ke timur. Penggunaan ini juga berkonsekuensi serius untuk hidup bersama sebagai bangsa yang majemuk, suku, budaya, agama, sastra, dan ekonomi. Maka perumusan satu Tuhan ini sebenarnya menegaskan satu arah bersama yang hendak dituju di berbagai unsur yang beragam. Nah, dari sila ketuhanan yang Maha Esa juga ada hubungannya antara negara dan religi. Hubungan antara negara dan religi terbagi menjadi dua, ada sekunder dan ada nasionalisme religius. Nasionalisme sekunder ialah berargumen bahwa peran agama perlu dibatasi karena dalam modalitas sudah terjadi diferensiasi atau spesifikasi di berbagai kehidupan, masalah hidup yang sedemikian kompleks. Karena itu, agama bukan salah satunya solusi tepat bagi setiap penyelesaian masalah. Agama adalah bagian dari wahana solusi kompleks dengan aturan-aturan tata personal yang komunal. Golongan ini membawa keyakinan bahwa negara akan makmur jika serius menetapkan ilmu pengetahuan. Karena itu, dia tidak terlalu mengedepankan isu agama, namun isu nasionalisme. Sultan Takdir Alaisya merupakan salah satu tokoh yang menegaskan akan hal tersebut. Yang kedua ialah kaum nasionalisme religius. Melihat cara yang ditempuh kaum sekunder sebagai pelanggaran pemerintah Tuhan, maka menuduh kaum sekunder telah merusak tatatan religius yang diperintahkan Tuhan dan dipelihara berabad-abad. Rusaknya tradisi nistaya terjadi karena degradasi moral. Standar penilaian etis moral menjadi kacau. Kenapa? Akibat pikir daya pola yang dibawa kaum sekunder destinasi moral. Standar penilaian etis moral itu menjadi yakin dengan pengembalian posisi agama dalam proses kehidupan politik akan membawa kembali kesejahteraan dan kemakmuran. Pelaksanaan norma-norma agama dalam proses politik atau proses bernegara bukanlah barang
baru bagi masyarakat tradisional. Dalam sejarah kebudayaan yang terjadi di Nusantara ini, proses negara selalu identik dengan dominasi norma dan hukum agama sebagai dasar pegangan perilaku, proses berpikir, dan pemaknaan realitas. Kedua golongan tersebut dapat diperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada wadah BPUPKI dan PPKI. Pembicaraan ini disignasikan karena sudah menjurus rumusan sebuah adanya filosofis dasar negara. Nah, pada saat itu Soekarno menemukan fakta bahwa pada dasarnya Indonesia adalah bertuhan. Fakta inilah yang menurutnya menjadi jiwa bangun bangsa Indonesia. Maka dengan perumusan sila yang pertama, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bertuhan karena warganya sedemikian dan terbuka bagi semua kalangan-kalangan yang dibentuk oleh berbagai pluralitas yang ada. Dengan itu, secara implisit ia mengatakan fungsi negara bagi religi adalah wadah hidupnya agama-agama dan kepercayaan secara individu atau kelompok. Pada Profesor Doktor di Jakarta mencoba menginterpretasikan pemikiran Soekarno dalam ceramahnya yang berjudul Pancasila dan Religi. Dalam hubungannya agama dan negara, ia mengemukakan bahwa satu, dalam kaitannya pandangan hidup ini tidak melihat adanya perlawanan dalam kaitannya dengan gotong royong demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Sila pertama diletakkan sebagai prinsip fundamental. Adanya keikhlasan tidak bisa dipaksakan apabila negara campur tangan dengan investasi terhadap religi. Yang keempat, negara berdasarkan Pancasila ini bukan negara agama. Artinya, walaupun setiap orang beragama dan berjamaah, ini tidak langsung berarti negara dijalankan berdasarkan satu norma agama tertentu. Sekaligus juga ia menghindari ekstrim lain negara setiap warganya tidak memilih sikap tidak peduli atau memasuki realitas. Yang terakhir, lebih jauh ia berusaha memakai argumen di jalan tengah. Nah, lanjut materi topik yang selanjutnya ialah selain ada hubungan negara dan religi, ada juga hubungannya toleransi dan dialog. Apa sih itu dialog? Dialog adalah komunikasi dua arah. Dalam konteks agama-agama disebut juga dengan interaksi dialogis berupa aktivitas verbal deskriptif maupun non-verbal deskriptif. Pada konteks pluralitas di Indonesia, orang tidak bersembunyi dan berkomunikasi dengan golongannya saja. Di dunia kerja, di dunia pendidikan, pergaulan, orang lain juga dipaksa bertemu dengan latar belakang yang kompleks. Di sini, pluralitas dapat menjadi saran-saran konflik dan sumber kritis sekaligus. Pertemuan ini bisa menjadi sarana penyelesaian konflik. Maka tidak cukup dikatakan yang penting damai berdampingan tanpa usaha untuk saling memahami dan mengerti. Diperlukan sikap keterbukaan, menerima perbedaan, mengusahakan pertemuan unsur majemuk tersebut dan mengarahkan prioritas agama bukan untuk mencari siapa yang unggul, tetapi mencari inspirasi untuk memecahkan masalah kemanusiaan. Nah, selain dialog ada juga toleransi. Toleransi atau tolerate artinya menanggung, mengizinkan. Toleransi berarti memberi kesempatan kepada orang lain atau pihak lain untuk menyelenggarakan kegiatan, mengakui adanya perbedaan, tidak saling mengganggu, membiarkan penganut agama lain menjalankan ibadah dan misinya sejauh tidak mengganggu ibadah dan misi agamanya sendiri. Toleransi memberi rasa aman, damai, dan menjadi situasi harmonis. Namun, toleransi hanya membuat orang mengakui, belum tentu dia menerima. Toleransi hanya mengiyakan perbedaan agama di negara ini, tetapi tidak mengakomodasi perbedaan menjadi peluang untuk bertemu membahas kesejahteraan dan kepentingan bersama. Nah, perhatian agama juga bukan hanya mencari kebenaran dalam agamanya sendiri melalui dialog
intrareligius, tetapi tertuju pada masalah kemanusiaan melalui pengumuman secara langsung dengan peristiwa ketidakadilan, penindasan, pengucilan yang akan menyadarkan bahwa religi benar-benar menjadi daya pembebas. Perlu diwaspadai, agama jangan sampai menjadi alat politik, tetapi peran untuk memberikan jalan keluar kreatif, mengingat harkat martabat sebagai gambaran pada citra. Interaksi dialogis mengendalikan sifat terbuka terhadap tradisi agama sendiri dan agama lain yang memungkinkan terjadinya otokritik, dialog atau subjektivitas antar tradisi religius yang menghantarkan kita pada pemahaman mendalam pada masalah manusia yang akhirnya mempertajamkan pengenalan kita kepada Tuhan. Agama hendaknya titik konflik berbagai ajaran moral, kepentingan, serta niat untuk membangun. Ada beberapa syarat berdialog dalam umat beragama, yaitu dialog beragama meski berdasarkan pengalaman religius atau pengalaman yang kokoh. Yang kedua, dialog menuntut keyakinan bahwa religi lain tidak memiliki dasar kebenaran pula. Dialog harus didasari keterbukaan pada kemungkinan perubahan yang tulus. Nah, selain tadi ada hubungannya antara negara dan religi, ada hubungannya antara toleransi dan dialog. Sekarang ada implikasi sila ketuhanan dalam kehidupan. Allah adalah figur yang diyakini menciptakan alam semesta dan isinya. Mempersoalkan penciptaan berarti mempersoalkan titik awal kehidupan. Kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, berharga. Diwakili, membangun, merawat, memelihara. Kebalikan istilah itu menjadi sejarah manusia berusaha dihindari, menghancurkan, memusnahkan fakta yang dicegah sepanjang umur manusia. Maka sikap menjaga kehidupan yang lahir dari pemahaman kultur kehidupan ialah 1. Segala benda dan makhluk berada dalam kedudukan yang sama. Upaya pelestarian alam menjadi yang penting, tidak hanya bertujuan memperbaharui sumber alam saja. Upaya ini bersifat konservasi dalam pengembangan kemampuan bumi sebagai tempat hidup yang layak. 3. Penelitian upaya menangani penyakit juga penting bagi upaya merawat kehidupan. Yang kelima, penolakan upaya penghancuran misalnya perang, mengedepankan sikap anti kekerasan. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai filosofi sila ketuhanan yang Maha Esa ialah, sebelumnya kita perlu tahu apa makna dari Maha dan Esa dalam sila Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta. Maha artinya mulia atau besar, dan Esa memiliki makna Indonesia mempunyai kebebasan yang mutlak. Maka sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa segala bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar agama, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Perwujudan kehidupan diantaranya dengan menumbuhkan saling menyayangi, saling menghargai, dan saling mengayomi. Pada sila Pancasila ini membahas sifat-sifat luhur atau mulia yang harus dimiliki segenap bangsa Indonesia. Sila yang pertama Pancasila menganjurkan kita memeluk agama masing-masing untuk mentaati norma-norma kehidupan beragama yang dianutnya. Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila menjadi salah satu prinsip dasar dan penyatu bangsa Indonesia. Pemahaman tentang sila pertama Pancasila juga bertautan dengan keempat sila Pancasila lainnya. Di samping itu, sila pertama Pancasila juga mengandung nilai makna bahwa negara yang wajib menjamin kemerdekaan setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk beribadah menurut agama yang dan kepercayaannya. Perwujudan kewajiban negara tersebut salah satunya adalah dengan menciptakan suasana yang baik, memajukan toleransi dan kerukunan agama,
serta menjalankan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab yang suci. Nah, demikianlah topik yang bisa saya sampaikan mengenai nilai filosofi sila ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah materi yang dari saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.